Negeri ujung Medini atau Malaysia memang lucu sekali. Hingga kini pemerintah, masyarakat, hingga media di negara ini tak mau membedakan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kita sebagai tetangga sebetulnya kasihan. Mereka terus-menerus membohongi diri sendiri. Mereka selalu bangga bahwa bahasa Melayu tersebar luas di persada dunia. Nah, setelah kita cek, sebetulnya yang mereka banggakan itu adalah bahasa Indonesia. Entah sampai kapan, orang Melayu Malaysia akan hidup dalam kebanggaan semu seperti itu. Sebab, bahasa Indonesia jelas berbeda dengan bahasa Melayu. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pun membedakan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Google Terjemahan membedakan pula kedua bahasa ini. Begitu pula seluruh aplikasi media sosial. Nah, berikut ini salah satu contoh berita yang mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. بشرى موافقة خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه على مشروع الترجمة إدراج اللغة الماليزية الملوية في خطب الجمعة في مكة وفي المدينة وفي خطبة عرفات. أريد to run in خطبة جمعة and in خطبة عرفات in حرمين شريفين in the language of Malay. Arab Saudi menjadikan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa asing bagi terjemahan secara langsung ketika khutbah Jumaat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi di Madinah. Imam Besar Masjidil Haram Syekh Dr. Abdul Rahman Abdul Aziz As-Sudais berkata, khutbah Jumaat dalam bahasa Melayu juga akan diadakan di Padang Arafah ketika musim haji. Bercakap kepada kumpulan pengarang media dari Malaysia, Syekh Abdul Rahman berkata langkah itu menunjukkan betapa pentingnya Ikatan Bersama Malaysia bagi Kerajaan Arab Saudi. Bahasa Melayu ditutur di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei. Terjemahan dalam bahasa Melayu itu menyusul selepas perkhidmatan terjemah dalam bahasa Urdu dan bahasa Inggeris diperkenalkan. Dalam berita tadi, wartawan Malaysia jelas tidak jujur atau tidak mengecek lagi sebenarnya bahasa Melayu atau Indonesia yang dimaksudkan. Narasumber kemungkinan hanya mau menyenangkan si wartawan yang berasal dari Malaysia. Marilah kita lihat pemberitaan di media Indonesia. Presiden Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, Syekh Abdul Rahman As-Sudais, mengatakan bahasa Indonesia digunakan dalam kitab khutbah di Masjidil Haram atau Masjid Suci Haramain. Ia mengungkapkan, alasan digunakannya bahasa Indonesia di Masjidil Haram, bahasa Anda sangat penting di dunia ini, dan inilah tugas kami untuk menggunakannya dalam rangka mengirim pesan khutbah di Haramain ke umat, kata Syekh As-Sudais di Mekah, Senin 25 Februari 2018 seperti dikutip dari Antara. Syekh As-Sudais menambahkan, bahasa Indonesia termasuk bahasa yang digunakan dalam khutbah. Menurutnya, Masjidil Haram menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana menyebarkan pesan Nabi Muhammad SAW yang bersifat universal. Keputusan tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah Arab Saudi menyosialisasikan pelaksanaan visi Arab Saudi 2030. Video berikut ini memperlihatkan secara jelas bahasa apa yang sebenarnya digunakan dalam terjemahan khutbah secara langsung di Arab Saudi. Makanya pengurus masjid entah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu menyediakan satu fasilitas penting, yaitu siaran langsung terjemahan khutbah Jumat dengan berbagai bahasa. Dan salah satunya adalah bahasa Indonesia. Nah, bagaimana caranya? Sederhana teman-teman. Yang teman-teman butuhkan hanya handphone beserta headset serta aplikasi radio yang ada dalam HP. Jadi ketika mendekati masuk waktu Jumat atau beberapa menit sebelum khutbah dimulai, teman-teman keluarkan HP-nya frekuensi 90,50 FM kalau teman-teman di Masjidil Haram dan frekuensi 99,00 FM untuk teman-teman yang Jumatan di Masjid Nabawi. Setelah itu selesai. Selamat mendengarkan.
Siapapun yang melihat proses peradilan terkait dengan perkara hukum pengasuhan anak dan mengetahui kondisi mereka pasca perceraian, pastilah menyesalkan atas perlakuan salah satu pasangan suami istri yang membiarkan anak-anak mereka menjadi korban sebagai balas dendam terhadap yang lain. Berikut ini contoh video yang lain. Dari hadis ini hasan dan sahih. Para fuqaha sepakat bahwa barang siapa yang menghabiskan harta milik umum atau sebagiannya atau merusak sebagiannya, maka ia wajib menggantinya, dan barang siapa yang mengambil darinya dengan cara yang tidak dibenarkan, ia wajib mengembalikannya kepada kas negara, yaitu ke baitul mal milik kaum muslimin. Nabi dan di antara bimbingan nabawiyah yang harus ada dalam hati kita adalah semua daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka lebih berhak atasnya. Maka kaum muslimin, janganlah anda mengutamakan dunia yang fana dari akhirat yang kekal, dan janganlah masukkan pada diri anda dan keluarga anda kecuali sesuatu yang halal lagi baik dan harta yang bersih. Selanjutnya, kita lihat video berisi pengajian di Arab Saudi yang menggunakan bahasa Indonesia. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kalian, ceritakan nikmat tersebut. Kepada siapa kita harus ceritakan? Bukan kepada semua orang. Yang pertama kita ceritakan kepada diri kita pribadi. Yang kedua kita ceritakan kepada keluarga kita, anak dan istri kita. Kemudian kita ceritakan kepada orang-orang yang kita cintai. Kenapa demikian? Karena apabila kita ceritakan kepada semua orang, ketahuilah tidak semua orang yang suka dan cinta kepada kita. Sehingga dengan ketidakcintaan tersebut, maka disitulah muncul sebuah penyakit yang disebutkan Nabi SAW. Bahkan penyakit ini adalah penyakit yang sangat berbahaya. Namanya adalah penyakit ain. Nabi SAW menyebutkan fa innal aina haqqun, karena sesungguhnya ain itu benar adanya. Apa maksud daripada penyakit ain? Yaitu penyakit ain, bahasa kitanya adalah mata panas. Dia tidak bisa melihat nikmat Allah diberikan kepada saudaranya. Itulah namanya ain. Sehingga ketika Allah memberikan kepada kita nikmat, terutama nikmat bisa datang ke tanah haram, tidak mesti nikmat tersebut kita ceritakan kepada semua orang, namun kita ceritakan kepada diri kita dan keluarga kita, karena tujuannya adalah supaya bagaimana kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.